Ini parah nih. Pertama. Hai Shalom Sobat TikTok, hari ini saya mau memperkenalkan teman saya. Dia adalah teman saya yang dari Muslim, terus dia menjadi seorang pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Dia dari Muslim, dia ikut-ikut dengan kami beribadah, tapi kami sama sekali tidak pernah mengajarkan dia tentang Kristen, atau kami sama sekali tidak pernah ajak dia atau panggil dia untuk mengikuti agama kami. Tapi tiba-tiba di suatu hari dia minta dia dibaptis dan dia mengikut Kristus. Kita dengar sama-sama apa yang dia rasakan di saat itu. Dan inilah orangnya. Dan pada saat ini kita akan bertanya apa sih yang menjadi alasan dia memutuskan menjadi seorang Kristen atau pengikut Yesus. Silakan dijawab. Alasan saya mengapa bisa sampai ikut Tuhan Yesus itu adalah cuma satu, itu saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dan saya memegang satu ayat, yaitu Yohanes 14 ayat 6, yaitu di situ tertulis bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi itu yang menjadi pegangannya ketika dia membaca firman. Yesus berkata bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dan pertanyaan yang kedua, kita mau bertanya bahwa apa yang dia rasakan ketika dia hidup sudah di dalam Tuhan. Perbedaannya apa ketika sebelum ikut Yesus dan sekarang sudah menjadi muridnya Tuhan Yesus? Silakan dijawab. Perbedaan sebelum dan setelah mengikuti Yesus itu banyak sekali, yaitu damai sejahtera, hati tenang, lebih positif, banyak teman yang pergaulannya di dalam Tuhan, di tangan Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, lebih banyak teman-teman yang takut akan Tuhan, yang positif, yang gak aneh-aneh. Oke, jadi itu yang dia rasakan dia saat ini ketika hidup di dalam Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang dia rasakan. Perbedaannya jauh karena ketika dia hidup di dalam Tuhan benar-benar dia hidup jauh daripada hal-hal yang dulu mungkin dia karena hidupnya jauh daripada hubungannya dengan Tuhan, hidupnya ya semaunya dia. Tapi ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia cerita bahwa hidupnya lebih erat dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, buat kamu, buat kita semua yang ada di mana saja, coba hidup di dalam Tuhan, kamu pasti akan merasakan apa yang dia rasakan dan apa yang saya rasakan. Pasti sukacita damai sejahtera yang akan kamu rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Itu siapa saja bisa menipu. Yang kedua, dulu aku Islam, sekarang sudah pindah keyakinan. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Dialah juru selamatku. Kucinta Dia selamanya. Haleluya. Amin. Yang ketiga. Dulu aku muslimah, sekarang pindah keyakinan menjadi wanita Kristen. Yang keempat, Tuhan Yesus buat aku damai dan sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur. Filipi 4 ayat 5-6. Yang kelima, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat ke-13. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Aku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya, amin. Yang keenam, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jati berkat. Yang ketujuh, terima kasih Tuhan Yesus telah memilih saya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 38-39. Yang kedelapan, sebelum mengenal Juru Selamat karena Anda adalah orang berdosa, Anda dipastikan akan mengalami maut sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Setelah mengenal Tuhan Yesus, saya diselamatkan oleh karena kasih karunia dari maut. Amin. Mikana sebagai contoh penipu dan sok tahu ayat ke ayat dan ternyata gak tahu apa-apa dan menghalalkan segala cara. Itu kebiasaan mereka yang bikin hoax atas demi jual Tuhan agama mereka. Wallahu alam bisyawab. It's 50 days since Passover, the day Jesus was crucified. Now thousands of Jewish pilgrims come to Jerusalem for the festival of Pentecost.